Hai anak-anakku kelas 5 yang terkasih, selamat bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran agama. Hari ini kita akan belajar untuk materi yang keempat tentang belajar, berlatih, olah rasa, dan olah hati. Semoga kalian tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan diajak untuk semakin mengembangkan diri sebagai citra Allah. Dan kita nantinya bisa menyebutkan contoh laki-laki dan perempuan yang berhasil mengembangkan diri seturut dengan citra Allah. Baik anak-anak, mari kita mulai pelajaran kita kali ini ya. Anak-anak coba lihat gambar ini. Adakah di antara kalian nih yang punya kemampuan main gitar, menyanyi, main piano? Nah, mungkin ada di antara kalian yang mengenal ya gambar yang sudut kanan atas seorang anak yang bermain piano. Ya, betul, dia Joy Alexander. Dia punya kemampuan luar biasa, bahkan dikenal di dunia. Dia pernah ikut nominasi dalam Grammy Award karena dia bisa memainkan piano dengan baik. Dan alirannya agak sulit juga ya, aliran musiknya itu jazz begitu. Dia dari kecil punya niat, keinginan untuk belajar piano dari ayahnya karena dia sering melihat ya, dan dengan tekun dia dibimbing juga. Akhirnya bisa semakin profesional banget memainkan alat musik ini ya. Nanti bisa kamu searching di Google atau di mana saja, di medsos itu banyak ya tentang anak ini. Nah, selain kemampuan yang ada di gambar itu, kalian juga bisa lihat nih, ada gambar anak bermain badminton, main futsal, dan main catur. Hayo, siapa di antara kalian yang bisa salah satu dari yang terlihat dalam gambar ini? Atau mungkin ada cabang olahraga lain yang kamu bisa? Nah, anak-anak, banyak ya ternyata kemampuan-kemampuan setiap orang itu. Ada juga nih anak yang bisa menggambar, kemudian membuat keterampilan berbicara di depan umum atau berpublic speaking ya. Kemudian ada juga yang pinter dalam hal kerohanian, seperti yang terlihat dalam gambar itu anak sedang berdoa dengan husuk atau bermeditasi begitu ya. Anak-anak yang terkasih, anugerah Tuhan berupa bakat itu bisa kita kelompokkan menjadi bakat umum dan bakat khusus. Apa saja yang termasuk dalam bakat umum? Kita bisa lihat bakat umum itu ya semua orang pasti memiliki hal ini. Apa saja? Akal atau pikiran, pasti semua orang memiliki otak untuk berpikir ya. Kemudian ada hati dan ada kehendak atau keinginan. Berikutnya bakat khusus. Nah, ini yang biasanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, antara lain bermain musik, olahraga, berbahasa, olah rohani, dan sebagainya ya. Masih banyak sekali kamu bisa menemukan bidang-bidang bakat khusus dari setiap orang. Anak-anak yang terkasih, bakat khusus dapat berkembang atas bimbingan orang-orang di sekitar kita, antara lain orang tua, guru, teman, saudara, para ahli di bidangnya. Contohnya kalau kamu bisa bermain piano, kamu bisa les dengan guru yang memang ahli dalam memainkan alat musik piano itu, gitu ya. Berikut, bakat umum dan khusus harus kita kembangkan. Supaya apa? Agar diri kita menjadi manusia yang dewasa dan berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Anak-anak yang terkasih, berbicara tentang bakat, kemampuan, ternyata ada juga di dalam kitab suci. Coba nanti kalian ambil kitab suci kalian dan dibuka Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Di sana Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang talenta. Kita tahu kan ya, Yesus itu kalau mengajarkan tentang kerajaan Allah dan hal-hal yang baik lainnya tentang Allah, Yesus akan menggunakan sebuah cerita atau perumpamaan supaya lebih mudah dipahami dengan bahasa yang menarik. Nah, cerita ini berkisah tentang seorang tuan yang cukup kaya. Dia memiliki 3 orang hamba. Kalian tahu hamba? Iya, hamba itu kalau zaman sekarang
kita istilahnya asisten rumah tangga begitu ya. Tuan ini akan pergi ke luar negeri dan dia memanggil 3 hambanya, lalu memberikan kepada mereka masing-masing itu talenta. Hamba yang pertama diberikannya 5 talenta, hamba yang kedua diberikannya 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Ups, mungkin kalian bertanya-tanya, lah kok nggak sama aja semua dikasihnya, nggak adil dong? Nah, anak-anak, justru disinilah sang tuan ini adil. Mengapa? Karena dia tahu kemampuan hamba-hambanya itu, dia mengenali dengan baik kemampuan hambanya. Maka diberikanlah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh hambanya itu. Nah, setelah sang tuan itu pergi, hamba 1 dan hamba 2 itu juga kemudian berusaha bekerja dengan giat, dengan rajin, sehingga talenta yang tuannya berikan itu bisa berkembang. Hamba yang pertama kan diberi 5 nih, kemudian dia berusaha bekerja, dapat laba atau keuntungan 5 lagi, sehingga talentanya menjadi 10. Hamba yang kedua juga bekerja dengan rajin, berusaha, dari 2 talenta dia mendapatkan laba lagi 2, sehingga talentanya menjadi 4. Lalu apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga? Hamba yang ketiga ini ternyata tidak melakukan apapun. Dia marah, dia malas karena hanya dapat 1 dan dia hanya menguburnya di dalam tanah talenta itu. Ketika sang tuan sudah kembali dari luar negeri, dia ingin melihat bagaimana hamba-hambanya mempertanggungjawabkan talenta yang sudah diberikannya. Hamba yang pertama memberikan sekaligus dengan laba, semua diberikan. Begitu juga dengan hamba yang kedua. Senang dong sang tuan ini karena hambanya ini rajin dan bekerja sehingga mendapatkan laba. Sebaliknya hamba yang ketiga, dia justru marah kepada tuannya. Dia merasa tuannya itu adalah tuan yang kejam. Dia ibaratnya menabur tapi tidak menabur tapi menuai. Jadi dia marah. Lalu apa yang terjadi? Justru talenta yang hanya 1 yang dikembalikan lagi kepada tuannya itu ditambahkan, diberikan kepada hamba yang tadi punya talenta 10. Dan sang tuan itu mengatakan kepada hambanya itu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Akhirnya apa yang terjadi coba anak-anak? Hamba yang 1 dan 2 ini dia berhak bahagia, gembira dan diberi tanggung jawab yang lebih lagi oleh tuannya. Tetapi hamba yang ketiga ini dia dicampakkan keluar, artinya dia hidup menderita. Ini yang terjadi dengan hamba yang ketiga tadi ya. Dia tidak melakukan apapun, dia malas, dia tidak mau berusaha. Akhirnya ya orang yang seperti ini tidak layak bahagia, begitu ya. Anak-anak, mungkin di antara kalian bertanya-tanya, talenta itu apa sih? Dalam kamus Alkitab, talenta artinya ukuran timbangan sebesar 3000 shikal atau 34 kg. Dalam perjanjian baru, talenta adalah ukuran uang yang sangat besar nilainya. 1 talenta itu 6.000 dinar, dan dalam kitab suci sering disebut istilah kata dinar ini ya. 1 dinar itu upah bekerja 1 hari. Kalau dalam kamus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, talenta adalah bakat, begitu ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sudah dibaptis adalah anak-anak Allah. Namun demikian di hadapan Allah tetap berlaku sikap sebagai hamba Allah. Seperti dalam kisah tadi, perumpamaan tentang talenta tadi, Yesus ingin menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang memberikan bakat, kemampuan kepada hamba-hamba itu. Yang dimaksud oleh Yesus adalah kita manusia. Nah, setiap orang,
sebagai anak Allah sekaligus juga kita bersikap seperti seorang hamba di hadapan Allah, kita memiliki tugas dan tanggung jawab di dalam kerajaan Allah, maka kita itu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu perlu kemampuan tertentu atau bakat tertentu, maka Allah mengaruniakannya kepada setiap umatnya. Mengembangkan bakat berarti mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Antara lain untuk saat-saat ini kalian bisa melakukan dengan cara belajar yang rajin atau giat, berlatih. Misalnya kamu suka matematika, kamu latihan terus dengan berbagai rumus yang ada. Nah, pasti kamu semakin pintar. Kemudian olah rasa, bagaimana kamu mengolah perasaan kamu. Kita tahu perasaan kita itu macam-macam ya. Ada sedih, gembira, marah, kecewa, dan masih banyak lagi. Bagaimana kamu mengolah itu, mengatur sedemikian rupa perasaan itu. Kalau dalam bahasa kerennya di-manage perasaan kamu. Artinya kalau gembira, ya gembiralah, ungkapkan itu secukupnya. Kalau kamu marah, ya bisa diungkapkan amarah itu. Nah, tidak sampai berlebihan atau berlarut-larut marahnya, kecewanya, sedihnya begitu ya. Semua bisa diatur dengan baik. Olah hati, bagaimana kita mengolah perasaan hati kita menjadi hati yang peduli, hati yang penuh cinta, seperti itu ya. Baik, anak-anak, mengembangkan bakat itu kita memiliki arahnya, tidak sekedar mengembangkan saja, tapi ada arahnya. Untuk apa? Pada kemajuan masyarakat, pada hubungan atau relasi laki-laki dan perempuan yang sederajat atau kesederajatan ya, dan juga terwujudnya kerajaan Allah, di mana Allah merajai setiap hati manusia sehingga tercipta kasih, sukacita, kedamaian, pengampunan, kejujuran, dan masih banyak hal baik lainnya. Anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik, menyimak dengan tekun. Semoga kalian menjadi anak-anak Allah yang baik, yang mengembangkan setiap bakat dan kemampuan kalian. Selamat mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang kalian miliki. Tuhan memberkati. Sampai ketemu dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih.